Halo pemirsa, selamat pagi bersama dengan Roy di sini dalam program Macata. Mari cari tahu. Pemirsa, senang sekali rasanya bisa menyapa Anda dengan suasana hati yang baik dan sehat pastinya. Kami akan menemani Anda 15 menit ke depan tentunya dengan menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial dan tentunya dengan segudang pengetahuan dan pengalaman untuk memberikan manfaat bagi kita semua. Nah pemirsa, pada episode kali ini kita akan mengulik dan belajar juga sharing-sharing nih terkait kesenian yang ada di daerah, alat musik ataupun kebudayaan yang ada di daerah. So, gak perlu lama-lama sebelum kita panggilkan dan hadirkan bintang tamu yang akan kita undang pada episode kali ini, kita lihat dulu cuplikan yang berikut ini. Keunikan budaya gamelan belum tentu dimiliki oleh negara lain. Guna melestarikan budaya alat musik gamelan yang hampir punah, Pak Hartono ingin mengenalkan budaya gamelan kepada generasi muda saat ini. Sejak 1990, beliau sudah memproduksi dan memasarkan alat musik gamelan, berawal dari mulut ke mulut dan dikenal hingga sekarang. Karena saya itu nguri-uri kabudayan. Ya, saya harus mampu melewati rintangan dan bahkan banyak rintangan yang sudah saya lewati. Jadi kalau ada kena moneter, kena apa itu kan kena ini apa namanya yang kemarin itu COVID itu loh, COVID-19 itu kita ya kena dampaknya. Jadi nggak ada yang beli. Target pemasaran alat musik gamelan beliau yaitu pasar dalam negeri seperti komunitas seni, instansi, dan pribadi. Namun, pemasaran gamelan Pak Hartono sudah menembus pasar luar negeri. Dalam memproduksi gamelan, Pak Hartono dibantu beberapa pihak yaitu istri dan kerabat beliau. Nah, itu dia potret keseharian dari bintang tamu kita pada episode kali ini. So, gak perlu lama-lama, langsung saja kita panggilkan Pak Hartono. Halo Pak Hartono, apa kabar Pak? Bagus. Silahkan duduk Pak Hartono. Gimana Pak Hartono, apa kabarnya ini, sehat? Sehat. Aman ya Pak? Ya. Kondisi baik, kondisi fit? Iya, fit, ya. Oke. Oke Pak Hartono, tadi mungkin pemirsa yang ada di studio dan yang ada di rumah sudah melihat video dan potret keseharian dari Pak Hartono di rumah. Betul, bagaimana kesehariannya seperti apa. Nah, mungkin untuk membuka obrolan kita pada pagi hari yang cerah ini, Pak Hartono bisa memperkenalkan diri kembali kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah ataupun yang ada di studio. Siapa sih Pak Hartono ini sebenarnya dan asalnya dari mana? Seperti itu. Oke, terima kasih. Asal saya itu dari Jogja, ya. Terus nama saya Hartono, pengrajin alat musik gamelan. Pengrajin alat musik gamelan. Betul. Menarik sekali. Nah, dari Pak Hartono datang ke sini ke studio dan saya melihat itu memang udah terlihat sekali ya Pak Hartono, aura dan jiwa-jiwa seniman itu tampak dari Pak Hartono nih. Nah, sebetulnya yang aku penasaran Pak Hartono, Pak Hartono ini memang lahir dari keluarga yang notabene-nya seniman atau memang jiwa seni itu muncul dari diri sendiri, ketertarikan terhadap seni itu? Ya, benar. Itu saya lahir itu dari keluarga seniman. Dulu kakek saya juga membuat yang dinamanya gamelan. Iya. Alat musik Jawa khususnya. Alat musik Jawa. Iya, betul. Iya. Jadi memang itu turun-temurun ya, jadi memang Pak Hartono ini lahir dan besar dari keluarga seniman. Betul. Turun-temurun sejak kecil gitu. Iya, betul sekali. Memang saya lahir dari seorang empu pandai yang membuat alat-alat kesenian Jawa, khususnya gamelan, iya begitu. Nah, berbicara tentang gamelan dan pandai besi tadi, mungkin aku penasaran untuk apa sih itu pandai besi? Pandai besi itu apa? Boleh diceritakan Pak Hartono? Ya, pandai besi itu terdiri dari dua macam. Pandai besi untuk alat-alat
pertanian dan dapur, dan satu lagi alat-alat untuk kesenian kebudayaan Jawa itu yang dinamakan gamelan, namanya besalen. Besalen. Betul, besalen. Tempat membuat gamelan Jawa, begitu. Oh, jadi Besalen itu adalah tempatnya untuk memproduksi gamelan Jawa itu ya Pak? Iya, betul, betul sekali. Ya. Jadi sebetulnya Pandai Besi itu tidak hanya berfokus kepada gamelan, tapi juga berfokus kepada pertanian juga. Alat-alat untuk bertani juga disebut Pandai Besi seperti itu Pak? Iya, alat-alat pertanian itu juga pandai besi. Lantas kalau yang untuk membuat gamelan itu besalen, juga alat-alatnya sama, mirip. Tapi lebih banyak untuk di gamelannya, itu lebih banyak lagi alatnya, begitu. Nah, kalau yang diproduksi sama Pak Hartono dan tim mungkin di belakang itu Pandai Besinya itu berfokus kepada gamelan ya? Iya, dari dulu itu saya fokusnya itu gamelan. Tapi nanti kalau ada pesanan yang alat-alat pertanian, kalau ada waktu ya kita bisa membuat gitu, bisa membuatkan gitu. Jadi untuk primernya tetap gamelan ya Pak? Tapi Betul. kalau misalkan ada customer yang request gitu untuk alat-alat pertanian dari Pak Hartono sendiri siap untuk memproduksi itu? Jadi Iya. tidak menutup kemungkinan untuk memproduksi? Iya, iya. Jadi kalau ada pesanan apapun saya bisa, saya bikinkan. Wow. Begitu. Standby selalu bisa apapun yang diperlukan untuk pertanian kah atau untuk gamelan kah, Iya. Pak Hartono siap melayani itu ya Pak? Iya, betul. Soalnya kita mencari tahu itu, mencari ilmu itu angel nek urung ketemu. Itu Jawanya. Setuju. Itu begitu. Ilmu itu memang sulit untuk diketahui kalau kita tidak mau mencari tahu itu. Iya, betul. Ya. Nah, Pak Hartono berbicara tentang gamelan, berbicara tentang alat musik tradisional, itu pasti sulit sekali mempromosikan di era yang sangat modern seperti saat ini. Di era gempuran-gempuran alat musik yang lebih memiliki daya tarik itu sendiri. Karena saya sendiri selaku anak muda itu tidak terlalu tertarik, jujur ya, tidak begitu tertarik dengan alat musik tradisional. Dan bagaimana sih cara Pak Hartono sendiri untuk mempromosikan itu? Oke. Untuk pempromosian itu saya lakukan kalau nenek moyang dulu atau kakek kita dulu dari mulut ke mulut. Tapi kalau sekarang kita sudah ada yang namanya itu online itu. Jadi di HP itu kan sekarang kita sudah bisa untuk memasarkan di media sosial, begitu. Oh, jadi selain ada toko secara offline, ada juga toko online ya. Jadi pemirsa yang ada di rumah ataupun yang ada di studio itu bisa membeli gamelan lewat media sosial seperti itu. Iya. Menarik ya pemirsa, karena memang di era modern seperti saat ini sudah semestinya kita menggunakan banyak media untuk mempromosikan bisnis kita ya, seperti itu ya Pak Hartono. Betul. Pak Hartono mungkin dicukupkan dulu di segmen kali ini karena kita akan kembali setelah pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Macata, mari cari tahu. Kembali lagi di Macata, mari cari tahu. Melanjutkan perbincangan kita tadi, Pak Hartono berbicara tentang promosi ini, Pak Hartono. Kalau boleh tahu, Pak Hartono ini sudah mempromosikan gamelan yang Pak Hartono miliki sendiri dan tim, itu sampai mana? Apakah sudah keluar kota atau bahkan keluar negeri atau bagaimana? Diceritakan saja, Pak Hartono. Ya, memang produksi saya itu memang sudah sampai ke mancanegara. Mancanegara? Iya, betul. Jadi internasional. Betul. Jadi Jepang itu ya juga dulu pernah beli pada saya. Orang Belanda juga beli pada saya, dan Jerman aja sendiri juga sudah pernah beli produk saya. Sampai Jerman? Betul. Sampai Jepang juga? Betul. Wah. Iya. Pemirsa, sangat menarik dan sangat luar biasa ya cara Pak Hartono mempromosikan gamelan, alat musik tradisional yang dimiliki oleh Indonesia, bangsa kita yang kaya akan kebudayaan. Dan Pak Hartono bisa mempromosikan itu sampai mancanegara. Dan untuk kesulitan berkomunikasinya itu seperti apa Pak? Kita hanya menerima apa yang
dia bawa, turis yang membawa itu punya apa ya, juru bicaranya, penyampaian kepada saya. Translator. Iya, betul itu. Begitu. Jadi setiap customer dari mancanegara yang datang itu mereka membawa translatornya masing-masing. Betul ya. Untuk itu. memudahkan Pak Hartono dan Untuk, customer itu iya, berkomunikasi. berkomunikasi, betul. Nah untuk kemarin kan kita sudah Indonesia sendiri dan dunia sudah dilanda COVID-19 yang memang sangat berdampak pada dunia bisnis yang ada di Indonesia gitu khususnya. Nah itu apakah berdampak pada Pak Hartono sendiri dan bisnis Pak Hartono? Ya, itu jelas berdampak. Waktu tahun kedua COVID-19 itu kami tidak mendapatkan order satupun. Satupun tidak Iya, mendapatkan. betul. Itu kosong itu. Order kita udah nggak ada. Karena kena COVID. Gitu. Memang COVID ini sangat berdampak miris ya kepada Betul, iya, tentunya para pedagang-pedagang dan Iya, para betul. pelaku ekonomi lainnya Iya, untuk begitu. memperjualbelikan barang mereka. Iya. Nah, Pak Hartono, pesan bukan pesan sih, lebih ke cara Pak Hartono sendiri untuk melestarikan dan menjaga gamelan agar tetap eksis ke depannya untuk sama-sama kita menjaga kelestarian dari gamelan itu sendiri. Ya, kita sebetulnya itu harus mengambil atau ini apa ya, untuk pemuda yang atau generasi yang akan mendatang itu kita kenalkan suatu gamelan itu apa, bagusnya di mana. Kan itu adiluhung. Ya, Iya. adiluhung itu apa Pak? Adiluhung itu umpamanya kalau bangsa lain tidak punya, kita banyak punya. Kaya dengan kebudayaan. kaya. Iya, betul. Betul. Jadi kita harus memperkenalkan ya Pak. Iya, Caranya memperkenalkan. bagaimana agar ini tetap lestari, kita selaku masyarakat dan warga negara yang baik harus memperkenalkan kepada anak cucu kita Iya. tentang apa sih kebudayaan yang kita miliki, apa sih alat musik yang kita miliki Iya, untuk betul. selanjutnya mereka melestarikan dan menjaga itu juga. Iya, betul. Nah, Pak Hartono sebenarnya masih banyak banget yang mau aku obrolin di sini, tapi sudah waktunya Roy dan tim untuk berpamitan karena waktu kita terbatas. Gitu. Seperti itu ya Pak Hartono. Iya. Pak Hartono, untuk menutup acara kita pada episode kali ini, mungkin ada pesan nih untuk pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio untuk bagaimana kita harus selalu menjaga kelestarian dan keunikan bangsa kita yang bangsa kita miliki itu. Ya, itu pesan saya untuk kepada generasi yang akan mendatang. Mari cintai budaya kita sendiri yang adiluhung ini. Jangan sampai punah. Begitu. Jangan sampai punah dan Iya. tetap dilestarikan. Dilestarikan, iya. Pak Hartono, terima kasih banyak sudah Oke, berkesempatan iya, untuk hadir di iya. program Macata Mari Cari Tahu. Iya. Sangat menarik Pak Hartono. Pemirsa, sangat menarik bukan perbincangan kita pada episode kali ini. Pesan untuk teman-teman dan pemirsa yang ada di studio ataupun yang ada di rumah untuk selalu kita sebagai warga negara dan masyarakat yang baik menjaga dan melestarikan kebudayaan bangsa, kelestarian alat musik daerah yang harus memang kita jaga dari masa ke masa agar Indonesia bisa dapat lebih baik dan lebih dikenal dengan budaya kita sendiri. Saya Roy pamit undur diri, sampai jumpa di Macata program Mari Cari Tahu selanjutnya. Bye-bye.